selanjutnya dari Pak Rizal Yani kepada Bapak Ida. Dan dari Pak Anito kepada Bapak Menteri. Ya, satu tuan. Satu, dua. Ya. Mari kita berikan aplaus kepada para narasumber kita. Untuk aja, Bang, depan Bang. Kita Bang. Bang, kita Bang. Samping Martin. selanjutnya pidato deklarator oleh Ketua Umum Perhimpunan Gerakan Keadilan dengan tema Kembali ke Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Ya, kepada ayahanda tercinta, Ayah Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang hadirin yang kami hormati, para senior, ada Bang Jimli, ada Yuki, ada Mulyana, Denny, Sila, ada Presiner, teman-teman dari partai, ada Karlo, dan seterusnya. Ada Martin, ya, ada kawan kita Apan, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kalian di tempat yang paling sederhana ini. Insya Allah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tidak lama, paling lama 7 menit lah. Pidato kami sengaja pakai teks karena disuruh pengurus harus pakai teks. Harus pakai teks. Judul kami deklarasi ini kembali ke cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kami hormati. Hari ini kami mengundang saudara-saudara dalam acara deklarasi suatu organisasi masyarakat yang kami dirikan dengan nama Perhimpunan Gerakan Keadilan atau PGK. Organisasi ini didirikan sebagai kekuatan sosial baru, diinisiasi oleh mantan aktivis organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang selama ini berhimpun dalam kelompok Cipayung seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan organisasi-organisasi lainnya. Kegelisahan para mantan aktivis Cipayung terhadap perkembangan kebangsaan yang dirasa justru semakin jauh dari cita-cita proklamasi telah melahirkan kesadaran baru untuk menghimpun potensi dan kekuatan alternatif. Di tengah-tengah lemahnya peran negara maupun institusi kepartaian dalam merepresentasikan aspirasi dan kepentingan rakyat, para pemimpin politik dan penyelenggara kekuasaan justru semakin imun dan steril, mengisolasi rakyatnya dari ruang politik kekuasaan dan pelengkap kebutuhan legitimasi dalam prosedur demokrasi formal 5 tahunan. Partai-partai politik yang kita harapkan dapat menjadi sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat justru larut dalam perebutan kekuasaan semata. Kekuasaan kemudian menjadi satu-satunya tujuan dari proses politik yang berbiaya tinggi. Kekuasaan tidak lagi dimaknai sebagai sarana yang diperlukan dalam mewujudkan cita-cita proklamasi. Situasi ini melahirkan kesenjangan antara pemimpin dan yang dipimpin, antara negara dan warganya. Dampak dari kesenjangan antara pemimpin dengan rakyatnya menimbulkan berbagai ketimpangan,
ketidakadilan, pengabaian dan diskriminasi dalam penyelenggaraan negara dan distribusi pembangunan. Saudara-saudara mungkin bertanya, mengapa waktu deklarasi dilakukan bertepatan dengan peringatan proklamasi 17 Agustus 45? Pemilihan waktu ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Hari ini sengaja kami pilih untuk menyegarkan kembali memori kita semua bahwa negara bangsa yang didirikan 60 tahun yang silam bukanlah suatu yang taken for granted. Negara Republik Indonesia yang hari ini kita diami bersama sebagai warga negara merupakan resultante dari perjuangan seluruh elemen bangsa melawan imperialisme dan kolonialisme. Suatu perjuangan yang mengorbankan segenap jiwa dan raga demi mencapai satu negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan dan kedaulatan adalah keniscayaan. Tanpanya cita-cita mewujudkan satu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, serta sejahtera material dan spiritual sebagai bangsa yang bermartabat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia akan menjadi impian belaka. Oleh karena itu, menjadi tepatlah jika Bung Karno menyatakan bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan emas yang akan menghantarkan segenap bangsa mewujudkan tujuan dan cita-cita nasionalnya. Di ujung jembatan kemerdekaan itu terbentang juta tantangan dan jalan yang dapat dipilih oleh penyelenggara kuasa negara kita. Dan karenanya hanya para penyelenggara yang benar-benar memahami sejarah perjuangan bangsanya, kehendak rakyatnya, menjiwai ruh dan cita-cita proklamasilah yang dapat menentukan jalan yang tepat untuk mengantarkan segenap rakyatnya menuju tujuan dan cita-cita bersama kita. Saudara-saudara yang berbahagia, 68 tahun perjalanan negara bangsa tentu bukanlah usia yang muda lagi. Lebih dari setengah abad bangsa ini telah mengarungi berbagai tantangan zamannya. Perjuangan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi memang bukanlah upaya yang mudah. Perkembangan kehidupan kebangsaan yang semakin dinamis dan interaksi antar negara bangsa yang kian cepat dan kompetitif menyajikan peluang sekaligus tantangan bagi kita semua, bahkan ancaman bagi kita semua. Situasi itu menuntut kita, terutama para pemimpin politik, untuk dapat secara cermat dan penuh perhitungan dalam menentukan langkah membawa arah perjalanan bangsa dalam derasnya arus globalisasi yang berat seperti juggernaut menggilas siapa saja yang merintanginya. Kondisi objektif Indonesia dengan 240 juta penduduk serta potensi sumber daya alam yang berlimpah dapat menjadi berkah sekaligus musibah, tergantung kemampuan kita dalam mengelola dan mendaya gunakannya. Potensi bangsa yang demikian besar dapat menjadi modal penting untuk mencapai cita-cita proklamasi, sekaligus menjadi negara besar dalam pergaulan dunia. Namun demikian, kondisi tersebut dapat pula menjadi persoalan ketika para penyelenggara negara tidak cermat dalam mengelola potensi yang dimilikinya dan menjadi kutukan sumber daya alam sebagaimana dinyatakan oleh Stiglitz. Kekayaan sumber daya alam akan menjadi kutukan bagi negara-negara yang tidak mampu mengelola dan memanfaatkannya. Negara itu akan menjadi sumber eksploitasi dari negara-negara maju, dan ini terjadi ketika pemimpin politik bermental budak dan komparador. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, realitas dewasa ini telah menunjukkan meski kita berhasil mencapai kemajuan-kemajuan penting pasca reformasi tahun 98, terutama munculnya kebebasan politik dalam rangka demokratisasi dan desentralisasi politik. Namun kemajuan ini belum paralel dengan prinsip-prinsip keterwakilan kepentingan rakyat dalam semua dimensi pengelolaan kekuasaan. Ketidakadilan dan ketimpangan justru semakin meningkat derajat dan intensitasnya. Dalam konteks politik, kita mempraktekkan apa yang disebut sebagai model demokrasi liberal konstitusional pasca reformasi 98. Praktek demokrasi demikian dicirikan dengan penekanannya pada prosedur-prosedur formal, rasionalitas dari sistem legal formal, di mana realisasinya justru seringkali merepresi keterlibatan partisipasi rakyat sebagai subjek legitimasi politik yang sesungguhnya. Pengagungan dan mistifikasi dari prosedur-prosedur demokrasi formal inilah yang kemudian oleh Carl Schmitt dianggap sebagai biang terjadinya domestikifikasi, ekonomisasi, depolitisasi, dan dehumanisasi yang berlangsung secara sistemik dan masif terhadap kapasitas representasi rakyat dalam politik. Saudara yang kami muliakan, demokrasi mengalami involusi, penyempitan, makna menjadi sekedar prosedur-prosedur politik,
untuk membentuk dan memberi legitimasi formal terhadap para penguasa. Dalam proses ini, kebebasan dan pelibatan rakyat dalam kontestasi kekuasaan menjadi bagian penting untuk melengkapi tampilan prosedur politik sehingga sahih untuk dinyatakan telah berlangsung demokrasi. Rasionalisasi dan kanalisasi demokrasi yang demikian telah meredusir hakikat demokrasi sebagai satu sistem politik yang menjamin kedaulatan rakyat dalam semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip mendasar demokrasi yang mensyaratkan adanya konkurensi politik antara perilaku kekuasaan dan aspirasi rakyat menjadi semakin terisolir dari ruang publik. Perilaku para penguasa menjadi pelayan bagi hasrat individual maupun kelompok modal pendukungnya dan semakin steril dari kepentingan publik seharusnya diwakilinya. Dalam situasi dan praktik demokrasi yang demikian, rakyat tak lebih dari budak-budak politik yang dieksploitasi oleh para politisi dan kepentingan legitimasi kekuasaan. Hadirin yang berbahagia, demokrasi liberal konstitusional yang kita praktikkan saat ini ternyata tidak dapat menjawab berbagai persoalan ketimpangan pembangunan. Demokrasi politik yang demikian justru menjuburkan praktek kapitalistik dan perburuan rente yang memiskinkan rakyat, sebagaimana kritik Anthony Down dalam An Economic Theory of Democracy. Praktek kapitalisme dalam sistem ekonomi ini menemukan pembuktian dengan semakin derasnya dominasi modal asing serta privatisasi sektor strategis dan sektor-sektor hulu hingga hilir yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. 74% sektor migas yang penting bagi rakyat justru dikuasai oleh asing. Begitulah dengan industri perbankan. Pangsa aset Bank Nasional yang dimiliki modal swasta lokal merosot dari 42% menjadi 19% pada tahun 2011. Begitu pula pangsa aset BUMN yang terus tergerus dari 44% tahun 98 merosot 39% pada tahun 2011. Penguasaan asing yang kini mencapai 62,8% dalam industri perbankan nasional tentu patut untuk dikritik lebih jauh. Fenomena yang sama juga terjadi dengan sektor strategis lainnya seperti telekomunikasi, mineral dan pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Hadirin yang kami muliakan, praktek ekonomi kapitalistik ini tidak hanya ancaman bagi kedaulatan dan kepentingan nasional kita, tetapi juga berdampak terhadap akses rakyat atas kue pembangunan dan kesejahteraan. Sepanjang kurun sejarah, saat ini kita mencapai ketimpangan ekonomi yang tajam. Tingkat kesenjangan meningkat drastis dalam rentang waktu pasca reformasi hingga saat ini. Indeks Gini yang menggambarkan taraf ketidaksetaraan ekonomi mengalami kenaikan ekstrim menjadi 0,41%, yang menggambarkan bahwa 1% penduduk kita menguasai 40% aset nasional. Jadi rasio Gini 0,41, 1% rakyat menguasai 40% aset nasional kita. Meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi tentu kontras dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas 6%. Jadi pertumbuhan ekonomi 6% itu tidak menunjukkan implikasi positif terhadap pemerataan pembangunan yang berdampak kemajuan bagi rakyat Indonesia. Sehingga wajar saja jika banyak kalangan menengarai bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kedekatan terhadap akses kekuasaan dan ekonomi. Hadirin yang kami muliakan, perburuan rente sesungguhnya hal yang wajar sepanjang berada dalam proses ekonomi yang wajar pula. Perburuan rente yang demikian inilah yang disebut dengan David Ricardo, seorang ekonom, sebagai keuntungan ekonomi yang sah dari kegiatan ekonomi. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah perburuan rente dalam praktek jual beli lisensi yang melibatkan otoritas kekuasaan, politisi birokrasi, dan para pelaku ekonomi. Para pemburu rente ini kemudian membentuk kekuatan oligarkis guna melanggengkan kekuasaannya secara terus-menerus. Mekanisme sirkulasi kekuasaan dalam demokrasi liberal konstitusional ini kemudian menjadi sarana bagi mereka untuk pewarisan kuasa secara demokratis dan konstitusional melalui berbagai praktek yang manipulatif. Praktek perburuan rente model ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi, ladang korupsi, dan menghancurkan kemampuan produktif rakyat, menghancurkan kemampuan inovasi rakyat, derasnya serbuan kepentingan pemodal dan asing yang menguasai lisensi. Lihat saja ironi negara agraris yang belakangan kita tahu harus mengimpor cabai dan beras dari luar negeri
krisis daging sapi, dan fenomena lonjakan kuota impor. Kalau di Argentina sapinya 45 juta, rakyatnya 15 juta. Kita sapinya 5 juta, rakyatnya 240 juta. Bayangkan saudara sekalian, itulah ironis negara agraris. Rebung, tahu saudara rebung? Diimpor dari Thailand. Padahal rebung di kampung saya banyak betul bau bambu itu. Bangsa tidak memiliki inovasi. Tentu saja realitas tersebut mengguncang akal sehat kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang demikian kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam. Saudara-saudara, sebagai bagian terakhir sambutan ini, kini tiba saatnya bagi kita untuk bermawas diri dan mengambil sikap atas berbagai ketimpangan, ketidakadilan, dan problematika kebangsaan yang melingkupi kita saat ini. Praktek kekuasaan harus diarahkan pada upaya untuk memastikan terpenuhinya akses rakyat atas keadilan dan kemakmuran sebesar-besarnya sebagaimana yang dicita-citakan oleh para proklamator 17 Agustus 1945. Hadirin yang berbahagia, Perhimpunan Gerakan Keadilan memandang bahwa tidak ada jalan lain menuju keadilan dan kemakmuran bersama tanpa perubahan sistem politik dan perilaku para pemimpin politik dalam praktek kekuasaannya. Sekali lagi kami ingin mengatakan, Perhimpunan Gerakan Keadilan memandang bahwa tidak ada jalan lain menuju keadilan dan kemakmuran bersama tanpa perubahan sistem politik dan perilaku para pemimpin politik dalam praktek dan kekuasaannya. Kembali ke cita-cita proklamasi dengan demikian adalah merebut kembali kedaulatan politik rakyat yang telah dibajak oleh para elitnya dalam demokrasi liberal konstitusional. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dikembalikan kepada Pancasila, baik sebagai start fundamental norm maupun filosofi groundslug yang menjadi konsensus the founding fathers kita. Dengan demikian, Pancasila adalah instrumen bagi rakyat untuk mengevaluasi praktek kekuasaan negara di semua sektor kehidupan. Sekali lagi, dengan demikian Pancasila adalah instrumen bagi rakyat untuk mengevaluasi seluruh praktek kekuasaan negara di semua sektor kehidupan. Hanya dengan Pancasila cita-cita proklamasi mewujudkan tatanan masyarakat adil, makmur, sejahtera, material dan spiritual dapat diwujudkan dan tidak menjadi mimpi di siang bolong. Saudara sekalian, sejarah bisa berlalu, rezim bisa berganti, tapi proklamasi hanya sekali. Jangan sampai ada proklamasi kedua kali. Terima kasih atas perhatiannya. Kami nanti minta beberapa orang untuk memberikan statement. Pertama mungkin Pak Yudi, nanti Pak Mul atau Pak Gimdeja penutup terakhir ya. Kami persilakan nanti Pak Bang Gimdeja untuk memberikan sambutan satu-satunya. Terima kasih Bang Gimdeja atas kehadirannya.